Selamat pagi anak-anak, kembali kita bertemu dalam pelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar tentang listrik statis. Apa sebenarnya listrik statis? Listrik statis bisa dianggap sebagai listrik yang diam. Listrik yang diam adalah listrik yang tidak mengalir. Nah, anak-anak, di manakah terdapat listrik statis ini? Sebenarnya listrik statis berada pada benda-benda atau zat-zat yang ada di sekitar kita, di mana benda-benda atau zat-zat di sekitar kita mengandung atom-atom atau muatan-muatan listrik. Nah, jika suatu atom terdiri dari muatan positif dan muatan negatif yang seimbang, maka dikatakan atom tadi dalam keadaan netral, tidak bermuatan. Tetapi jika suatu atom kelebihan elektron muatan negatif, maka atom-atom tadi bisa dikatakan bermuatan negatif. Kita lihat pada gambar yang di tengah ini jumlah proton muatan positifnya 5, muatan negatifnya 6. Berarti ini mengandung muatan negatif atau mengandung elektron. Sedangkan yang kanan dikatakan bermuatan positif karena jumlah protonnya lebih banyak daripada jumlah elektronnya. Jumlah protonnya 5, jumlah elektronnya 4. Nah, muatan-muatan tersebut bisa dituliskan atau digambarkan sebagai berikut. Muatan positif digambarkan dengan menjauhi, sedangkan muatan negatif digambarkan untuk mendekati atau masuk seperti gambar ini. Anak-anak, listrik statis dalam kehidupan kita sudah banyak kita kenal. Banyak sekali fenomena listrik statis dalam kehidupan kita. Misalkan saat kalian SD, kalian pernah mencoba menggosokkan penggaris pada rambut kalian, lalu penggaris tadi dapat menarik kertas kecil-kecil. Dan berbeda jika penggaris tadi tidak pernah kita gosokkan di rambut, maka penggaris tadi tidak akan pernah bisa menarik kertas kecil-kecil. Nah, inilah fenomena listrik statis, di mana penggaris tadi yang mula-mula netral, setelah digosokkan dengan rambut, penggaris tadi menjadi bermuatan negatif, sehingga bisa menarik kertas kecil-kecil tersebut. Kejadian yang lain bisa kita lihat jika kain sutra kita gosokkan pada batang kaca. Ternyata saat kita gosokkan, maka elektron dari batang kaca akan berpindah pada kain sutra. Sedangkan batang kaca kehilangan elektron, sehingga bisa kita katakan batang kaca menjadi bermuatan positif. Sedangkan sutra karena ketambahan elektron dari kaca, sutra menjadi bermuatan negatif. Nah, kita lihat bahwa suatu zat di sekitar kita atau benda-benda di sekitar kita bisa menjadi bermuatan diakibatkan karena digosokkan. Berikut adalah tabel beberapa benda yang bisa menjadi bermuatan. Contohnya sisir dengan rambut. Nah, ini sisir berupa plastik ya, dia cenderung bermuatan negatif karena sisir mendapat elektron dari rambut. Kita lihat, ini ebonit dengan kain wol. Ebonit cenderung bermuatan negatif, sedangkan wol cenderung bermuatan positif. Berarti wol saat digosokkan dengan ebonit akan memindahkan elektronnya kepada ebonit, sehingga ebonit kelebihan elektron, sedangkan wol kekurangan elektron. Nah, anak-anak, yang bisa berpindah hanya elektron, karena elektron terdapat pada kulit atom, sedangkan proton terdapat di dalam inti atom. Baik anak-anak, kita coba lihat. Ini beberapa benda yang cenderung bermuatan negatif. Plastik, sutra, sisir, ebonit, ya. Sedangkan yang cenderung bermuatan positif adalah wol, kaca, kayu. Ya, anak-anak bisa mendapatkan data yang lain, banyak sekali benda-benda di sekitar kita, dan kita bisa tahu benda-benda mana yang
kecenderungan untuk bermuatan negatif dan mana yang kecenderungan bermuatan positif. Dalam kehidupan kita anak-anak, muatan listrik tadi selain dengan cara menggosok, bisa didapatkan dengan menggunakan alat yang namanya generator, bisa juga dengan cara menggunakan dinamo. Nah, berikut adalah generator Van de Graaff. Generator Van de Graaff mungkin kalian pernah lihat ya di filmnya Mr. Bean itu, ya. Saat Mr. Bean mendekatkan kepalanya ya pada generator Van de Graaff, lalu rambut dari Mr. Bean tersebut akan berdiri semua ya. Nah, karena saat itu ada muatan listrik pada generator Van de Graaff ini. Generator Van de Graaff adalah suatu alat yang bisa menghasilkan muatan listrik. Dengan cara ini terjadi gesekan ya pada karet-karet ini, gesekan pada karet-karet ini yang memisahkan muatan. Sehingga kalau kita lihat ini besinya ini, kalau kita dekatkan, maka di sini akan terjadi tarik-menarik. Ya, ini beberapa contoh alat yang bisa menghasilkan muatan listrik. Nah, anak-anak, berikutnya kita akan membahas tentang hukum Coulomb. Di sini diceritakan jika ada dua muatan listrik pada jarak tertentu. Jika muatan yang sejenis, kita tahu bahwa muatan sejenis akan terjadi tolak-menolak, gaya tolak-menolak. Sedang muatan yang berbeda jenis akan menghasilkan gaya tarik-menarik. Nah, hukum Coulomb inilah yang akan membahas gaya tarik-menarik dan tolak-menolak antara kedua muatan tersebut. Jika ada dua buah muatan yang jaraknya sangat berjauhan, kira-kira gaya tarik-menariknya atau tolak-menolaknya semakin besar atau semakin kecil? Ya, benar sekali. Jika jarak kedua muatan tadi sangat jauh, maka gaya tarik-menariknya akan semakin kecil. Ya, tapi jika jaraknya itu semakin dekat, maka gaya tarik-menarik antara kedua muatan tadi akan semakin besar. Sehingga bisa kita lihat anak-anak di sini bahwa gaya Coulomb dengan jarak berbanding terbalik. Semakin besar jaraknya, maka gayanya akan semakin kecil. Semakin kecil jaraknya, maka gayanya akan semakin besar. Inilah hukum Coulomb, di mana hukum Coulomb ini dipengaruhi oleh konstanta, lalu muatan listrik antara kedua muatan tadi per kuadrat dari jarak kedua muatan. Kita akan coba menggunakan hukum Coulomb ini, persamaan hukum Coulomb ini. Di sini contoh soalnya jika ada dua buah muatan listrik berjarak 6 cm, di mana masing-masing muatan adalah 2 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb dan 6 kali 10 pangkat negatif 4 Coulomb. Jadi muatan tadi satuannya dalam internasional adalah Coulomb. Tentukan gaya Coulomb kedua muatan. Tentu saja kalau gaya itu satuannya dalam Newton. Gaya dilambangkan dengan F force dan satuannya adalah Newton. Kita tuliskan diketahui muatan 1 ya, muatan 2 ini dalam Coulomb, lalu jaraknya masih dalam senti, maka jarak ini kita ubah menjadi meter. 6 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Nah, baru kita masukkan dalam persamaan tadi, di mana konstanta 9 kali 10 pangkat 9 kali muatan 1 kali muatan 2, dan ini adalah kuadrat jarak. Cara menyelesaikannya, kita tinggal membagikan 10 berpangkat dengan 10 berpangkat dan angka dengan angka. Misalkan 9 kali 2 kali 6 ya. Atau di sini ada 6, bisa kita coret saja 6-nya. 6-nya kita coret.
ya. Maka di sini tinggal 6. Oke, di sini lanjut ditulis semua lengkap ini ya. Per 36, 9 kali 2 per 36 ya. Lalu 9 kali 6 ini 36. Berarti tinggal 2. Ya. Ini hasilnya anak-anak 3 kali 10 pangkat 3, 10 pangkat 3 diperoleh dengan ini 10 pangkat 9, negatif 6 dengan negatif 4, negatif 10 dengan 9 berarti negatif 1. Negatif 1 ini pindah ke atas menjadi positif. Ya, negatif 1 di atas dengan negatif 4 di bawah berarti menjadi positif 3. Oke. Baik, anak-anak. Berarti ini tadi 9 kali 6 ada 54 ya. 54 kali 2 lalu per 36 hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat negatif 3. Oke. Nah, ini anak-anak sama dengan soal yang sama, tetapi di sini kita lihat di sini satuannya dalam mikro. Ya, mikro. Mikro berarti 10 pangkat negatif 6 kolom. Kita coba mengerjakannya. Nah, ini anak-anak. Mikro kolom dituliskannya seperti ini. Diubah menjadi kolom berarti kali 10 pangkat negatif 6. Jaraknya dalam senti diubah dalam meter, lalu dimasukkan ke dalam persamaan ini. Ya, ini adalah gaya kolom. Berarti kalau di soal yang pertama tadi, karena muatannya sama-sama positif, berarti hasilnya adalah positif. Ya, gaya tarik-menarik antara dua muatan kalau hasilnya positif, berarti ini tolak-menolak. Karena positif kali positif, positif. Ya. Nah, ini berbeda dengan soal kedua. Soal kedua dua muatan, yang satu bermuatan positif, satunya bermuatan negatif. Di sini hasilnya pasti negatif, negatif 36 Newton. Negatif tadi menunjukkan gaya tarik-menarik, ya. Karena ini tidak sejenis, maka tarik-menarik hasilnya negatif. Sedangkan yang tadi tolak-menolak hasilnya adalah positif. Nah, berikut ada yang namanya kuat medan listrik, anak-anak. Medan listrik adalah daerah yang masih dipengaruhi gaya listrik tadi. Berapa kekuatan medan listrik tadi? Di sini disimbolkan dengan E, di mana E sama dengan K Q per R. Berarti kalau kita tuliskan E sama dengan F per Q. Kalau F tadi kan Q-nya ada 2. Ya, berarti E bisa kita tuliskan sebagai K Q per R. E sama dengan F per Q. Ya. Baik anak-anak, kita akhiri pertemuan ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.